Saudara, kita segera bergabung dengan Bupati Kudus untuk mengetahui informasi mengenai penyebaran corona di sana. Selamat siang, Pak Hartopo. Selamat siang. Pak, Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Tengah memastikan varian di Kudus ini berasal dari varian India. Ada berapa warga yang terpapar di sana, Pak Hartopo? Ya, dari sampel 34, kemarin ada yang memang sampel positif ada varian itu 28 ya. 28 dari varian dari Delta India itu. Berarti yang ke-28 pasien ini sekarang sudah dirawat, sudah mendapatkan perawatan atau bagaimana, Pak? Saya kira itu sudah selesai isolasi ya. Masalahnya sudah 20 hari yang lalu untuk pengambilan sampel itu. Pak Hartopo, ini kan Gubernur Ganjar mengusulkan gerakan 5 hari di rumah saja ya. Seperti apa penerapannya? Kapan mulai gerakan ini, Pak? Sebetulnya gerakan di rumah saja itu sudah kita terapkan untuk minggu yang kemarin. Sabtu, Minggu, terus kita perpanjang menjadi Senin, Selasa, Rabu. Itu memang lebih efektif. Terus kemarin Pak Gubernur untuk berkunjung ke Kudus, kebetulan beliau juga ngantor di Kudus sampai jam 1:30 beliau baru pulang dari Kudus. Untuk memberikan himbauan supaya di rumah saja selama 5 hari. Itu dimulai hari Senin. Tapi saya tambah 2 hari, kenapa? Karena untuk selesainya sampai hari Jumat terakhir. Yang saya takutkan hari Sabtu Minggu itu kan weekend. Justru malah menjadi ramai ketika nanti kita tidak ada tambahan himbauan di rumah saja. Begitu, Mbak. Selain gerakan 7 hari di rumah saja ini, Pak, apalagi langkah yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk menekan penyebaran corona di sana? Ya, sebetulnya untuk 7 hari di rumah ini sebetulnya sebatas himbauan, surat edaran. Tidak ada sanksi hukum, tidak ada. Tapi ini menguji dari kesadaran atau kedisiplinan masyarakat supaya mendukung untuk program pemerintah ini. Supaya tidak ada banyaknya mobilitas. Terkait masalah program pemerintah, bagaimana kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, banyak hal yang dilakukan. Salah satunya adalah untuk lockdown di mikroyonasi di tingkat-tingkat RT atau RW. Di situ tadi dikatakan oleh Pak Kepala Desa Tumpang, itu memang benar. Jadi buka tutup, yang benar seperti itu. Yang artinya untuk warga RT sendiri itu memang betul steril. Yang masuk hanya cuma warga RT. Jadi warga yang lain tidak boleh untuk memasuk di situ. Jadi sementara ini stop tamu untuk masuk ke wilayah RT masing-masing. Respon warga bagaimana, Pak? Saya kira respon warga sangat positif dan bagus. Karena dengan kondisi lonjakan COVID-19 seperti ini, apalagi dengan adanya varian baru ini, saya kira lebih sadar ya, dan lebih memberikan dukungan kepada pemerintah daerah di dalam bagaimana untuk antisipasi di dalam penyebaran virus corona ini. Teknisnya seperti apa, Pak Hartopo? Artinya aktivitas warga dibatasi dong ya, Pak? Ya, sebetulnya kita bukan membatasi. Sebatas himbauan kalau memang tidak terlalu penting atau urgent, jangan keluar rumah. Artinya kita tidak membatasi, boleh aktivitas, mau bekerja, mau ke kantor, mau apa silakan. Tapi selesai dari kantor, selesai dari kerja, di rumah saja. Tidak usah untuk keluar rumah kalau memang tidak ada hal yang sangat urgent. Gitu, Mbak. Baik, Pak Hartopo tadi sempat menyinggung bahwa sebenarnya bukan baru dimulai minggu ini atau Senin ini ya, sudah dimulai beberapa minggu yang lalu. Tingkat efektivitas dari gerakan atau imbauan ini bagaimana, Pak? Ya. Kesadaran masyarakat sangat bagus. Kemarin pada waktu kita mulai ada 5 hari yang lalu, 2 hari kita tambah 3 hari, itu sangat bagus sekali, bisa efektivitas sampai 50-60%. Dalam arti memang untuk mobilitas masyarakat untuk keluar rumah, Mbak. Jadi artinya kota ini menjadi agak sepi, agak lengah. Tapi hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kudus sangat mendukung program-program pemerintah. Pak, kalau aktivitas pasar bagaimana, Pak, dengan adanya imbauan di rumah saja ini? Ya,
aktivitas pasar di sana karena untuk menyediakan untuk barang-barang pokok, tentunya masih bisa untuk beraktivitas. Tapi kita batasi. Jadi pengunjung paling banyak 50% untuk kapasitas yang di sana. Dan tentunya di sana Satgas COVID untuk yang di luar pintu maupun di dalam pasar sendiri itu harus ada. Karena pintu kalau tidak ada petugasnya atau satgasnya tidak boleh dibuka untuk pintu pasar ini. Dan tentunya dari efektivitas dari Satgas COVID ini sangat baik sekali. Karena ketika ada pengunjung pasar masuk, Satgas yang untuk di luar screening, adakan screening dulu. Mulai dari suhu sampai memastikan pakai masker dan baru diperbolehkan untuk masuk. Untuk yang di dalam, Satgas dalam selalu monitor. Barangkali terjadi mungkin AB progres selalu harus diingatkan, terjadi kerumunan harus bisa mengurai, terjadi over capacity harus segera untuk dihentikan. Jangan boleh Satgas yang di luar untuk memasukkan pengunjung pasar itu sendiri. Lalu bagaimana dengan pembelajaran tatap muka di sekolah, Pak Hartopo? Pembelajaran tatap muka saat ini kita menunggu petunjuk dari pusat saja. Sampai saat ini kita masih daring untuk pembelajaran di Kudus. Baik, kalau dengan kondisi kasus COVID yang tinggi seperti ini, bagaimana dengan target vaksinasi di sana, Pak? Vaksinasi kita terus-menerus, kita memang kendala masalah untuk SDM. Jadi SDM kita sangat terbatas karena yang terpapar juga banyak untuk dari nakes kita sendiri. Jadi kita memang pelan tapi pasti. Artinya kita tetap jalan. Yang menjadi permasalahan ini adalah lansia. Lansia ini memang banyak yang perlu harus dikasih pemahaman dulu supaya lansia itu juga mau supaya bisa divaksin karena divaksin sendiri itu adalah membuat efek yang sangat positif sekali di kondisi COVID seperti ini, apalagi sedang melonjak dan ada varian baru ini karena akan memberikan untuk peningkatan antibodi maupun imun dari pasien itu sendiri supaya kalau kita nanti terinfeksi tidak ada gejala yang berat. Berarti pelaksanaan vaksinasi di Kudus sudah berapa persen sekarang ini, Pak? Kalau untuk nakes bisa sampai 120% dari dosis pertama maupun dosis kedua. Untuk pelayan umum, pelayan pabrik, itu memang persentasenya baru mungkin 10 ya. Karena nakes ini, karena SDM yang sangat terbatas sekali ini. Tapi tetap jalan. Nah ini yang menjadi memang gejala lansia. Lansia sudah ada untuk vaksinnya, tapi lansianya ini perlu dikasih pemahaman dulu. Supaya paham dan percaya bahwa vaksin ini akan meningkatkan imun dan meningkatkan antibodi dari lansia sendiri. Ya, Pak Hartopo, di Kudus sendiri ada rencana untuk menyediakan tempat isolasi mandiri terpusat, tidak Pak? Oh, ada. Kemarin Pak Gubernur ke sini juga meninjau di Rusunawa, kita menyediakan ada sekitar 400 yang untuk di backup dari pemerintah Kabupaten Kudus. Dan ini pun juga semua desa akan kita perintahkan untuk menyediakan tempat isolasi mandiri yang langsung diprakarsai oleh kepala desa. Tentunya dari Sarpras maupun tenaga kesehatan dari kita, dan nanti akan kita melibatkan tonggo-tonggo juga yang ada di desa-desa. Itu kemarin ada sekitar 599 ya untuk yang di desa. Nah ini akan kita memperluas lagi karena banyak sekolah-sekolah SD maupun SMP yang masih tidak terpakai dan ini akan kita fungsikan untuk semuanya. Artinya pasien tanpa gejala yang ada di Donohudan itu semua dipindah Pak ke tempat isolasi yang baru? Bukan. Sementara masih di sana. Di sana 5 hari sekali kan ada screening lagi untuk PCR-nya. Kalau memang sembuh langsung kita bawa pulang antar. Tapi kalau yang sudah di sana ya biar di sana dulu tidak apa-apa. Nanti kita habisin sampai selesai masa isolasi. Tapi yang ada sekarang ini akan kita untuk pemusatan di isolasi Kabupaten Kudus. Jadi tidak kita bawa ke sana. Baik. Pak Hartopo, terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Semoga kasusnya segera turun dan warga sehat-sehat semua di sana. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Pak. Ya, selamat sore Pak Hartopo.